Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Monolog Tak Terdengar. Di sini saya akan membagikan sedikit wawasan, ilmu pengetahuan, referensi atau apapun yang mungkin baik untuk teman-teman. Di sini saya akan membahas terkait betulkah Indonesia ini dijajah selama 350 tahun atau 3,5 abad. Nah, memang benar bangsa-bangsa Eropa ini sejak 200 tahun terakhir menjajah sebagian besar daerah-daerah lain, daerah-daerah benua-benua lain untuk mengambil komoditas dan rempah-rempah dan lain-lain. Tujuan mereka datang sih apa sih? Kalau saya baca di beberapa literatur, raja-raja Eropa, raja-raja di Spanyol, raja-raja di Inggris, raja-raja di Belanda, dan daerah-daerah Uni Eropa lain ini dengan sistem kingdomnya, mereka mengalami krisis dan sedang mengalami Dark Age atau abad kegelapan, teman-teman. Pada abad kegelapan ini mereka harus bagaimana caranya, karena di sana musim hanya dua, musim salju dan musim panas. Ketika musim salju mereka benar-benar sangat kesulitan, dan jatuhnya daerah perdagangan di Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu membuat bangsa-bangsa Eropa kesulitan mencari komoditas-komoditas yang mereka perlukan, dan di daerah Eropa pun tidak ada ya teman-teman. Makanya raja-raja khususnya di Spanyol, Inggris, Belanda, Jerman itu mengirim para pelautnya. Seperti contohnya raja-raja Spanyol, Isabella dulu mengirim Christopher Columbus untuk menemukan benua baru, untuk menemukan komoditas baru sebagai pemasukan mereka. Dan pada akhirnya Columbus mendarat di benua Amerika. Sebenarnya bukan cuma Columbus, ada Francisco Pizarro, ada Christopher Columbus, kemudian ada American Vespucci dan lain-lain. Mereka pelaut-pelaut yang datang dari Eropa untuk menemukan benua baru dan menggali lebih banyak keuntungan dari benua-benua baru tersebut. Nah, di sini tuh ada dari raja-raja itu ada 3 ya. Saya membacanya ada sebuah literatur mengatakan tujuan mereka itu ada 3. Pertama dari gold, kekayaan. Mereka mengambil komoditas yang menguntungkan mereka mencari, intinya dari bahasanya kan dia gold, emas, berarti dia mencari kekayaan lah. Kemudian glory, mereka mencari kejayaan dari apa? Dengan imperialisme dan kolonialisme barat terhadap negara-negara yang mereka jajah. Kemudian yang ketiga ada namanya gospel ini mereka menyebarkan Injil ya teman-teman, agama, khususnya sejak era Bizantin kan daerah Eropa menganut banyak sekali, paling banyak mayoritas tuh beragama Nasrani ya. Jadi mereka menyebarkan yang gospel ini berupa Injil ke seluruh penjuru dunia. Seperti itu pesan dari raja-raja yang diberikan kepada para pelaut-pelaut dan para penjajah yang pada akhirnya datang tersebut. Nah, di sini saya akan membahas apakah benar klaim Indonesia ini dijajah selama 350 tahun. Sebenarnya ungkapan 350 tahun tersebut tuh muncul dari presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia pertama kita, Insinyur Soekarno ya teman-teman. Beliau mengobarkan itu saat agresi militer Belanda pada tahun 1945 sampai 1947. Nah, pada saat itu Insinyur Soekarno selalu mengobarkan kita sudah dijajah selama 350 tahun, akankah kita dijajah kembali? Seperti itu. Salah satu mengobarkan semangat para pejuang yang berjuang untuk negara Indonesia pada waktu itu. Nah, sekaligus menimpali dari petinggi Belanda yang bernama Bonifacius Cornelis de Jong. Dia ini mengucapkan dengan PD-nya, mengucapkan kita udah menjajah Indonesia selama 300 tahun dan akan kembali menjajah Indonesia selama 300 tahun lagi. Itu diucapkan Cornelis de Jong ini pada tahun 1947 teman-teman. Itu sekaligus Insinyur Soekarno menambahkan dan menimpali petinggi Belanda tersebut. Nah, sekarang pertanyaan apa benar dijajahnya selama 350 tahun? Nah, saya kutip dari buku karya Mr. G. Racing. Sebenarnya Belanda menguasai sebagian besar wilayah Nusantara ini 300 tahun teman-teman. Jadi tidak semua wilayah Nusantara ini dijajah oleh Belanda.
Kalau saya mengambilnya atau menyebutnya dari Indonesia ini perjuangan melawan penjajah, bukan dijajah. Mereka perjuangan melawan penjajah. Katakanlah Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 kan. Mundur 350 tahun, jadi itu pada 1595. Padahal Cornelis de Houtman ini datangnya 1596. Pertama kali datang dan mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan beberapa kapalnya. Dan pada 1596 ini, tidak lama Cornelis de Houtman di Banten ini, awal pendaratannya ini, karena tujuan utamanya adalah memulai perdagangan teman-teman, nggak langsung menjajah ya. 300 tidak langsung menjajah, jadi Cornelis de Houtman ini memulai perdagangan dan mengambil bagian dari memulai mencoba monopoli perdagangan. Tapi karena sifat arogansinya, akhirnya Cornelis de Houtman ini diusir oleh penguasa Banten pada saat itu. Nah, baru pada 1598 ini Belanda bisa membuka perdagangan lagi dengan Banten ya, karena Banten dulu adalah pusat perdagangan laut di wilayah Nusantara. Akhirnya Belanda memulai perdagangan pada tahun 1598, selang 2 tahun setelah Cornelis de Houtman ini diusir. Nah, dia memulai perdagangan itu bukan langsung mengatasnamakan Belanda, tapi menggunakan nama VOC ya, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Itu adalah sebuah serikat dagang lintas negara, tapi tetap di bawah pengaruh dari kerajaan Belanda. Tapi dia adalah sebuah perusahaan dagang, bukan mewakili Belanda secara sepenuhnya. Nah, memang oleh Belanda, VOC ini diberikan hak khusus untuk memonopoli perdagangan di daerah yang dilakukan penjajahan tersebut. Nah, pada akhirnya, ini saya ringkas cerita, pada tahun 1799 VOC ini dibubarkan. VOC dibubarkan, kemudian VOC ini dibubarkannya karena korupsi, dia ada kolusi, terus sudah memang carut marut keadaannya, akhirnya dibubarkan. Dan setahun berikutnya pada tahun 1800 pada akhirnya VOC ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada tahun inilah 1800 sampai 1912 terus-menerus dari pemerintah Hindia Belanda ini terjadi berkobarnya perang di seantero penjuru Indonesia, tapi dengan bersifat masih kedaerahan. Contohnya Pangeran Diponegoro yang berperang pada tahun 1825 sampai 1830, 5 tahun peperangan itu berkutat di area Jawa. Dengan ada lagi dengan Tuanku Imam Bonjol di daerah Sumatera, kemudian ada lagi dengan penguasa Aceh. Ada beberapa peperangan yang senusantara, akan tetapi dia ini masih bersifat kedaerahan atau masih bersifat daerah-daerah dan belum bersatu menjadi satu, karena sistemnya di Indonesia pada waktu itu masih bersifat kerajaan. Nah, pada tahun 1800 sampai 1912 ini pemerintah Hindia Belanda ini tidak sepenuhnya menaklukkan Nusantara, itu pun masih belum menaklukkan Nusantara. Ada beberapa yang bisa ditaklukkan, ada beberapa yang belum. Pada 1830 Belanda baru bisa menguasai daerah Yogyakarta dan sekitarnya setelah memenangi Perang Jawa. Kemudian yang terakhir ditaklukkan Belanda ini sebenarnya daerah Aceh. Karena Aceh perjuangan jihad Islamnya luar biasa, mereka berbentuk sebuah kesultanan dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Cut Nyadin, Tengku Umar, dan lain-lain seperti itu. Itu perangnya berlangsung sangat lama dan benar-benar sangat merugikan pihak Hindia Belanda. Dan akhirnya Aceh pun ditaklukkan, akan tapi pada tahun 1911. Jadi gini teman-teman, pada kenyataannya kalau benar Indonesia dijajah selama 350 tahun, ambillah ketika kekalahan Indonesia yang terakhir berada di tangan Aceh tahun 1911 ya teman-teman. Jadi Indonesia dijajah sepenuhnya itu kira-kira dari 1911 sampai 1945 Indonesia kan mengumandangkan kemerdekaannya. Jadi kira-kira Indonesia ini dijajah selama 34 tahun ya teman-teman. Jadi Indonesia ini dijajah kurang lebih 34 tahun.
30 sampai 40 tahunan lah. Itu Indonesia secara penuh. Jadi fungsinya sebenarnya bukan secara fungsional. Insinyur Soekarno bilang bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun itu sebagai pengobar semangat saja, teman-teman ya. Pengobar semangat saja, pengobar semangat, dan tentunya membalas tadi Jenderal Boniface Cornelis de Jong tadi. Kalau secara kalkulasi dihitung 350 tahun itu salah ya teman-teman. Itu bisa ditanyakan ke guru sejarah, bisa ditanyakan ke beberapa narasumber. Kalau benar Indonesia dijajah selama 350 tahun. Saya nangkepnya selama 350 tahun itu Indonesia sedang berjuang melawan penjajah, jihad melawan penjajah. Seperti itu teman-teman. Kalau dihitung secara kalkulasi kurang lebih 30 tahun saja Indonesia dijajah. Kemudian pada tahun 1942 Jepang datang dan mengambil alih Indonesia dari tangan Hindia Belanda. Seperti itu. Jadi seperti itu kesimpulannya teman-teman. Tidak benar Indonesia ini dijajah selama 350 tahun. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Anda mendukung channel ini, monggo like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman untuk membuka wawasan juga, menambah wawasan, menambah referensi, menambah pengetahuan.